Nama saya Muhammad Alfi Asamsi, NIM 032223228, Prodi Ilmu Komunikasi Stukom Bandung. Ya, di sini saya akan mereview sebuah acara TV digital yang dimana review ini saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penyiaran digital yang diampu oleh Bu Mega Mutia. Nah, acara TV digital yang saya pilih dari platform Trans7 yang berjudul Lapor Pak. Lapor Pak mengusung konsep komedi yang dikemas dalam format talk show dengan tema yang ringan, lucu, dan dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dipandu oleh para komedian ternama seperti Andre Taulany, Wendy Cagur, Surya Insomnia, Ayu Ting Ting, dan Esti Purwadinata. Acara ini mampu menghadirkan suasana yang segar dan menghibur. Menurut saya, hal yang menarik dari Lapor Pak ini adalah interaksi antar pembawa acara yang terasa natural dan spontan. Candaan yang diselipkan di setiap segmen terasa ringan namun tetap cerdas sehingga mampu mengundang tawa tanpa terkesan berlebihan. Selain itu, kehadiran bintang tamu dari berbagai latar belakang seperti artis, tokoh masyarakat, hingga pejabat publik menambah variasi dan membuat acara ini semakin dinamis. Dari sisi visual, set panggung yang dibuat menyerupai kantor polisi menjadi daya tarik tersendiri yang mendukung tema acara. Penonton juga dapat berinteraksi secara digital melalui media sosial sehingga membuat Lapor Pak terasa lebih dekat dan relevan dengan penonton masa kini. Secara umum, acara Lapor Pak di Trans7 adalah tayangan komedi yang cukup sukses dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun jika dilihat dari sudut pandang etika penyiaran, ada beberapa potensi pelanggaran atau hal yang perlu diperhatikan meskipun tidak selalu terjadi di setiap episode. Berikut adalah beberapa hal yang sering menjadi sorotan. Yang pertama, penggunaan candaan yang berlebihan. Beberapa candaan yang dilontarkan dalam Lapor Pak terkadang berisiko mengandung unsur sarkasme, ejekan fisik, atau stereotip sosial tertentu. Walaupun tujuannya adalah untuk humor, jenis lelucon seperti ini bisa dianggap melanggar etika jika menyinggung kelompok tertentu atau dianggap tidak pantas oleh sebagian pemirsa. Yang kedua, pelecehan verbal yang terselubung. Ada beberapa momen ketika interaksi antar host atau kepada bintang tamu menggunakan kata-kata yang dapat terkesan merendahkan meskipun dalam konteks bercanda. Ini bisa masuk ke dalam kategori pelecehan verbal jika tidak dikontrol dengan baik. Yang ketiga, penggambaran lembaga kepolisian. Karena konsep acara ini memparodikan situasi kantor polisi, penting bagi pihak penyelenggara untuk tetap menjaga batasan agar tidak menimbulkan perspektif negatif atau salah paham mengenai citra institusi kepolisian yang sebenarnya. Jika berlebihan, ini bisa dianggap pelanggar etika karena mencoreng lembaga negara. Yang keempat, kurangnya penyaringan konten untuk semua usia. Walaupun acara ini ditayangkan di jam yang relatif aman, beberapa lelucon terkadang mengandung unsur dewasa atau dikhawatirkan kurang edukatif jika ditonton oleh anak-anak tanpa pengawasan. Ya, untuk saran dari saya untuk perbaikan meningkatkan pengawasan naskah, tim produksi perlu lebih ketat dalam menyaring materi candaan agar tidak menyinggung sara, stereotip gender, atau fisik seseorang. Humor yang cerdas dan kreatif tetap bisa menghibur tanpa melanggar etika. Terus, menghadirkan narasumber atau segmen edukatif secara rutin agar acara ini tidak kosong. Sesekali bisa ditambahkan segmen edukasi yang ringan seperti tips hukum sederhana atau etika berlalu lintas sesuai dengan tema kantor polisi. Terus, memberikan batasan jelas pada improvisasi karena acara ini banyak mengandalkan spontanitas. Penting bagi para host untuk tetap memahami batas-batas etika dalam improvisasi agar tidak terjadi pelecehan verbal atau candaan yang menyinggung. Terus yang terakhir, memperjelas rating tayangan dan jam tayang. Jika memang terdapat unsur humor dewasa, pihak penyelenggara sebaiknya memberikan klasifikasi usia yang jelas dan memastikan jam tayang yang sesuai.
Demikian review saya mengenai acara Lavarpa yang tayang di Trans 7. Semoga review ini dapat memberikan gambaran yang bermanfaat bagi para penontonnya. Terima kasih.